Semua kita sudah tahu kisah tentang anak bungsu yang meminta bagian dari ayahnya, sebagaimana dicatat dalam Lukas pasal 15, yang berakhir dengan sangat tragis. Akhirnya anak bungsu pulang dengan pakaian yang lusuh, namun sang bapa menyambutnya seperti menyambut seorang pangeran. Dan bapa memeluknya, lalu membuat pesta yang besar. Apa yang terjadi? Ternyata anak sulungnya tidak mengerti dan tidak bisa terima. Lalu dia marah. Dia berkata, "Sehari-hari aku bersama dengan Bapa, tapi Bapa tidak pernah membuat pesta sedemikian bagiku." Apa kata bapaknya? Lukas 15 ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Ini adalah konsepsi hubungan bapa dengan anak yang digambarkan oleh Alkitab. Segala kepunyaanku, kata bapa, adalah kepunyaanmu. Itulah sebetulnya konsep yang asli yang digajarkan, dipraktekkan oleh Allah bersama dengan Adam dan Hawa. Apa yang Allah punya pada waktu itu? Semua yang dia ciptakan dari hari pertama sampai dengan hari yang kelima. Itulah yang ada di bumi. Itulah yang Allah punyai pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Kepada manusia dia berkata, "Berkuasalah atas itu semuanya." Allah Bapa berkata, "Kuserahkan semuanya kepadamu. Apa yang menjadi milikku adalah milikmu. Apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Sungguh sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memahami lebih mendalam lagi konsep hubungan antara Bapa dengan anak di dalam Tuhan. Nah, sebetulnya konsep yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Bukankah di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Siapa mereka yang akan menerima sebuah status anak Allah? Dan ketika mereka menerima status sebagai anak Allah, maka ayat firman Tuhan, kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu, menjadi berlaku. Yaitu mereka yang menerima dia dan percaya dalam namanya. Saudara ingin apa yang punya Bapa menjadi kepunyaan saudara? Maka kita harus menerima dia sebagai Bapa kita. Dan di dalam Galatia pasal 4 dikatakan ayat yang ke-7, "Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris." Saat kita menjadi anak, maka kita menjadi ahli waris. Tapi tahukah saudara, apa yang pertama sekali yang membuktikan bahwa kita ahli waris? Yaitu status kita sebagai anak itu. Apa yang membuktikan bahwa kita anaknya? Yaitu adalah gen ilahi. Gen ilahi itu berbicara tentang karakter Kristus, gambaran Allah yang ada dalam diri kita. Saudara mau supaya apa yang dimiliki oleh Bapa adalah juga saudara miliki? Yang pertama, percaya. Yang kedua adalah milikilah karakter Kristus. Pulihkanlah gambar diri kita sehingga kita sama seperti ciptaan semula, yaitu mencerminkan gambar dan rupa Allah. Merekalah yang menjadi ahli waris. Merekalah yang akhirnya mampu berkata, "Semua yang Bapakku punya adalah aku punya." Yakobus pasal yang kedua mengajari kita yang ketiga, saudaraku. Yakobus 2 ayat yang kelima. "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi,
Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggapnya miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita mau apa yang Bapa miliki adalah juga merupakan milik kita, maka Dia berkata, itu berlaku bagi barang siapa yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka itulah yang menjadi ahli waris. Dikatakan dalam Roma pasal yang ke-8, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Yang keempat, siapa yang akan mewarisi? Mereka yang hidupnya dipimpin Roh. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ingat baik-baik, saudaraku. Menjadi ahli waris, pemilik daripada apa yang dimiliki oleh Bapa. Yang pertama, percaya kepada Bapa. Yang kedua, mengalami pemulihan gambar diri Bapa dalam hidup kita. Yang ketiga, mengasihi Dia. Tandanya kita anaknya. Dan yang keempat, membiarkan hidup kita, diri kita dipimpin oleh Roh. Gerak langkah kita, semuanya dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka Dia berkata dalam Roma 8 ayat 17, jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dalam sekali pelajaran hubungan tentang Bapa dengan anak. Saya mengajak saudara untuk terus mempelajarinya, sehingga kita boleh mendapatkan berkat-berkat dari pendalaman ini. Tuhan memberkati.